Apa sih Good Corporate Governance itu? Penerapan Good Corporate Governance atau GCG dalam situasi kompetisi global telah menjadi suatu kebutuhan dan keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Selain itu, penerapan GCG juga akan meningkatkan pengelolaan perusahaan secara lebih profesional, transparan, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. per 01 MBU 2011, yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Penerapan GCG baik di sektor pemerintahan, BUMN maupun swasta adalah senjata yang ampuh bukan saja untuk melawan korupsi. GCG juga mujarab merangkak krisis ketahanan ekonomi nasional. GCG merupakan suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuh kepentingan seluruh stakeholder. Hal tersebut merupakan praktik yang sangat diharapkan oleh investor, manajemen perusahaan, mengingat bahwa dasarnya GCG berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh stakeholder, serta bertanggung jawab sebagai good corporate citizen. Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumber daya perusahaan diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis, dan produktif dengan selalu berorientasi pada tujuan perusahaan yang memperhatikan stakeholder. Untuk mengetahui sejauh mana perusahaan dalam menerapkan GCG, maka dilakukan asesmen GCG secara berkala atau setahun sekali. Dengan asesmen diharapkan mampu menghasilkan gambaran peta praktik GCG di perusahaan yang dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui hal yang sudah ataupun yang belum dilakukan. Pelaksanaan GCG dapat menjadi landasan operasional perusahaan GCG dan diharapkan mampu menjadi value driver bagi penciptaan nilai tambah perusahaan tidak hanya bagi pemegang saham perusahaan, tapi juga di pihak-pihak berkepentingan lainnya. Bagaimana sih agar suatu perusahaan menjadi GCG? Cara agar suatu perusahaan bisa menjadi GCG dengan memfokuskan bagaimana pemimpin perusahaan dapat mengatur jalannya perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, yaitu tarif. 5 prinsip Good Corporate Governance, yaitu orang biasanya menyebut tarif. T-nya itu adalah transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu A-nya adalah akuntabilitas. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Berikutnya adalah R yang merupakan responsibility. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Berikutnya I, independensi. Untuk menjalankan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Lalu yang terakhir adalah fairness, F, fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan GCG memiliki organ korporasi. Di bagian atasnya merupakan RUPS. RUPS itu adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu di bawahnya ada bagian direksi dan dewan komisaris. Tujuan dari direksi yaitu mengkoordinasi dan dewan komisaris bertujuan untuk kesejahteraan. Mengapa begitu? Karena mereka memiliki tugas yang sama namun berbeda tujuannya. Untuk direksi memiliki tugas untuk memanajemen suatu perusahaan melalui satuan audit internal. Lalu Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi direksi dan bagian bawah lain di bawah direksi melalui komite audit. Jadi awal mulanya RUPS itu adalah pemegang saham. Lalu mereka memilih calon direksi mereka dan Dewan Komisaris mereka yang nantinya akan ditunjuk menjadi bawahan mereka. Yang nantinya mereka. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.